Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3, hari ini kita lanjutkan seperti janji Ibu minggu kemarin. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan tentang materi induksi elektromagnetik. Sebelumnya silahkan dicek terlebih dahulu Google Classroom atau grup Telegram. Di sana Ibu sudah membagikan LKS beserta link untuk melakukan percobaannya. Nah, langsung saja kita lihat pada layar berikut sudah tertera LKS yang akan kamu kerjakan nantinya. Pada bagian atas kita lihat bahwa alat dan bahan. Di sini terdapat 4 buah alat. Yang pertama itu 1 buah magnet batang. Yang kedua itu 2 buah kumparan. Yang ketiga galvanometer. Dan yang keempat ada kabel. Nah, jika kamu sudah melihat link yang Ibu bagikan, maka ini adalah tampilan dari PET simulation atau laboratorium maya. Nah, kita sesuaikan dengan alat dan bahan tadi. Di sini sudah terdapat 1 buah batang magnet batang maksud saya. Kemudian di sini sudah ada 2 buah kumparan. Kumparan yang pertama itu dengan jumlah lilitan yang banyak. Kemudian kumparan yang kedua ini jumlah lilitannya lebih sedikit. Kemudian di sini sudah ada galvanometer. Kemudian ada bola lampu dan sudah ada kabel. Dan di sini sudah berbentuk rangkaian. Nah, pada urutan kerjanya, rangkailah alat seperti pada gambar berikut. Nah, ini sudah berbentuk rangkaian. Kemudian, pada langkah yang kedua, gerakkan magnet batang secara cepat memasuki kumparan. Amati apakah jarum galvanometer menyimpang dan kemana arah menyimpangnya. Nah, kita lakukan untuk yang kedua. Untuk yang percobaan pertama ini kita gunakan 1 buah kumparan, yaitu kumparan dengan jumlah lilitan yang banyak. Nah, pada langkah kedua ini kita diberikan perintah untuk memasukkan batang magnet ke dalam kumparan dan kita perhatikan kemana arah jarum galvanometernya menyimpang. Oke, kita masukkan secara cepat ya. Oke, kamu bisa lihat bahwa jarum galvanometernya tadi sudah menyimpang dan bagaimana nyala dari bola lampunya. Saya ulangi sekali lagi. Ketika batang magnet dimasukkan secara cepat ke dalam kumparan, apa yang terjadi? Yang kamu amati itu adalah jarum galvanometernya, kemana arah menyimpangnya, ke arah positif atau negatif, ke arah negatif atau ke arah positif. Kemudian bagaimana nyala dari bola lampunya, apakah terang atau redup. Oke, saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Oke, bisa kamu lihat kemana arah jarum galvanometer menyimpang dan nyala dari bola lampunya. Hasil pengamatan kamu silahkan kamu tulis pada lembar yang sudah saya sediakan. Nanti diisi di sini. Jarum galvanometer menyimpang ke arah titik-titik dan nyala dari bola lampunya adalah misalnya terang atau lain-lain, misalnya atau redup tadi. Berdasarkan hasil pengamatan dari kamu. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Ulangi langkah kedua, tetapi gerakan magnet keluar. Bagaimana hasil pengamatanmu? Oke, jika tadi batang magnet kita masukkan, sekarang batang magnetnya kita keluarkan. Nah, saat batang magnetnya kita keluarkan, sama seperti sebelumnya, yang diperhatikan itu jarum galvanometernya menyimpang ke arah mana dan bagaimana nyala dari bola lampunya. Oke, saya keluarkan. Bisa kamu lihat? Oke, lebih diperhatikan lagi. Saya ulangi sekali lagi. Oke, cukup. Nah, sudah jelas terlihat bahwa jarum galvanometernya menyimpang ke arah titik-titik dan nyala lampunya titik-titik. Nah, silahkan nanti diisi pada lembar berikut.
Pada titik-titik ini nanti silahkan kamu tuliskan di sini. Selanjutnya, langkah berikutnya, ketika sebagian magnet batang berada dalam kumparan, pegang magnet itu diam selama beberapa menit atau beberapa waktu. Apakah arus listrik terus mengalir melalui kumparan? Nah, kita diamkan batang magnetnya di dalam kumparan. Kemudian kita pegang. Ini kita sudah ada tombol jari ini, kita sudah pegang. Dan kita lihat bagaimana arah jarum galvanometernya, apakah bergerak atau tidak. Kemudian bagaimana dengan nyala lampunya? Apakah lampunya menyala? Nah, jika hal yang terjadi adalah bola lampunya tidak menyala dan jarum galvanometernya tidak bergerak, berarti apakah ada arus yang mengalir di dalam kumparan? Apa pendapat Ananda? Silahkan dikerjakan di LKS yang sudah disediakan. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang kelima, gerakkan magnet batang masuk keluar secara berulang. Bagaimana pendapatmu tentang arah arus listrik? Oke, kita lakukan percobaannya menggunakan PET simulation. Oke, saya keluarkan dulu. Saat batang magnetnya dikeluar masukkan secara berulang-ulang. Nanti perhatikan jarum galvanometernya ya, untuk dapat mengambil kesimpulannya. Oke. Nih, ketika saya keluar masukkan secara berulang-ulang dari dalam kumparan, jarum galvanometernya bergerak dari arah titik-titik ke arah titik-titik. Silakan diamati dan hasil pengamatannya dituliskan di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Oke, cukup? Nanti kamu bisa coba sendiri dengan masuk ke link yang sudah Ibu share di grup. Kita lanjutkan. Nah, nanti hasil pengamatannya silahkan dikerjakan di lembar yang sudah Ibu sediakan. Kita lanjutkan yang keenam. Ulangi percobaan seperti kegiatan sebelumnya, tetapi menggunakan kumparan yang mengandung jumlah lilitan yang lebih sedikit. Oke, kita ganti kumparannya. Nih, silahkan diklik saja, tinggal diklik. Kita gunakan kumparan yang jumlah lilitannya sedikit. Nah, ini tadi yang banyak. Ini yang sedikit jumlah lilitannya. Oke, hal yang sama kita lakukan. Pertama, kita masukkan dulu secara cepat. Oke, bagaimana nyalanya. Kemudian kita keluarkan. Oke, kemudian kita diamkan. Kita diamkan dan amati apakah ada arus yang mengalir saat batang magnet diam di dalam kumparan. Oke, saya ulangi ya. Pertama, langkah yang kedua itu kita masukkan. Kemudian, langkah berikutnya itu kita dikeluarkan. Kemudian kita diamkan. Silahkan kamu ambil bedanya dengan yang jumlah lilitan yang banyak tadi. Apa bedanya? Nah, kemudian untuk berikutnya, di lembar analisis, ada beberapa soal yang sudah ada di sana dan wajib kamu isi untuk memperoleh skor untuk nilai percobaan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana arah jarum galvanometer saat magnet batang digerakkan keluar masuk? Seperti langkah yang kelima tadi. Nah, bagaimana arah jarum galvanometernya? Silakan kamu isi di sini. Jika kurang jelas, kamu bisa ulangi percobaannya. Mungkin terlupa atau terlewat pada bagian yang mana ya tadi yang keluar masuk. Silakan diulangi di PET simulation-nya. Oke. Saat keluar masuk tadi, itu bagaimana jarum galvanometernya? Kemana arahnya? Silakan ditulis di analisis yang pertama. Selanjutnya, analisis yang kedua, soal kedua, bagaimana jarum galvanometer saat magnet diam di dalam kumparan? Bagaimana jarum galvanometernya tadi? Saat diam. Oke, ini saat didiamkan bagaimana?
Oke, Ananda sekalian, kita lanjutkan analisis yang kedua. Bagaimana jarum galvanometer saat magnet diam di dalam kumparan? Bagaimana jarumnya? Nah, ini. Saat batang magnet di dalam kumparan didiamkan, silahkan kamu amati bagaimana jarum galvanometernya. Apakah bergerak? Dan bagaimana lampunya ini. Dan hasil pengamatannya silahkan ditulis di LKS yang sudah Ibu sediakan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, mengapa saat magnet digerakkan, jarum galvanometer bergerak? Kenapa kira-kira? Nanti silahkan dijawab di sini. Apa alasannya? Kemudian, berikutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, misalnya tadi, kamu kaitkan dengan kesimpulan di sini, dikaitkan dengan kecepatan kamu saat memasukkan batang, atau bisa juga dengan jumlah lilitan, itu bisa kamu simpulkan. Bagaimana GGL induksi saat jumlah lilitan yang banyak dengan jumlah lilitan yang sedikit. Nah, itu bisa dijadikan kesimpulannya ya. Berikutnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbul arus pada kumparan? Nah, faktor-faktornya ini ada beberapa, jadi silahkan nanti ditulis seluruh faktornya ya. Apa saja tadi? Tentu tadi faktor yang menyebabkan timbul arus itu ada lilitannya tadi kan berbeda, berarti itu kan termasuk. Nanti ada juga kenapa harus cepat tadi? Apakah kecepatan berpengaruh? Nah, itu bisa. Silahkan dijawab di LKS ini. Nah, demikian untuk langkah-langkah di LKS dan soal-soal analisis beserta kesimpulannya. Nanti Ananda boleh print LKS yang Ibu berikan ini, baru kemudian kamu jawab, atau bisa juga, bagi yang tidak bisa ngeprint, kamu bisa tulis di kertas saja. Dan di kertas tersebut silahkan tulis nama dan kelas, dan jawab hasil pengamatan beserta soal-soal yang ada di LKS ini. Untuk gambarnya tidak perlu digambar, langsung saja nanti dibuat soal dan jawabannya berurutan. Misalnya pengamatan yang pertama tadi sudah, yang kedua, misalnya yang kedua, gerakan magnet batang ini kamu tulis, kemudian tulis hasil pengamatannya. Kemudian langkah yang kedua, tulis, kemudian tulis langkahnya, kemudian tulis jawabannya. Gambarnya tidak perlu digambar. Oke, sudah mengerti? Jika ada yang belum paham atau kurang mengerti, boleh ditanyakan dengan cara chat di Google Classroom atau di grup Telegram kita. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti silahkan yang sudah selesai mengerjakan kirim ke Google Classroom. Bagi yang tidak bisa kirim ke Google Classroom, bisa kirim ke Telegram Ibu secara pribadi. Ibu rasa cukup. Dan bagi yang belum paham, silahkan ditanyakan. Demikianlah untuk langkah-langkah percobaan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dijawab soal-soal yang ada di LKS-nya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.